Jemaat masih punya hati untuk Indonesia. Jadi kita bersyukur dan di hari Minggu itu mereka membuat keputusan untuk menolong membangun rumahnya Pak Petrus. Jadi cara Tuhan menolong luar biasa, jadi langsung saya kasih aba-aba Pak Petrus segera siapkan untuk pembangunan rumah yang ada di sana, dan radio segera harus dimaksimalkan di sana karena ada banyak orang yang tertarik dengan pelayanan kita yang ada di Sumba. Jadi yang dari Sumba bilang puji Tuhan. Ada yang dari Sumba di sini? Iya kan, luar biasa. Nah, di rumahnya Pak Paul Heliard ini, rumahnya cukup besar, saudara, dan samping rumah itu ada kayak danau buatan begitu, cukup bagus. Dan mereka hanya tinggal berdua. Jadi kami tinggal di rumah, di kamarnya beliau, ada 3 atau 4 kamar begitu. Dan bilang, Paulus, setiap kamu datang kamu sudah ada kamar di sini. Ya, jadi luar biasa. Cuman saya bilang ada sesuatu yang missing, yang hilang di sini. Tidak ada pancing. Ya kan? Karena di sampingnya itu danau dan saya lihat ada orang dari Vietnam, ada orang dari Korea pada mancing di situ, saudara. Dan luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Yang lebih luar biasanya lagi Pak David Varga, dia mengundang teman-teman yang kenal kita untuk pelayanan, untuk menopang pelayanan kita, dan di rumahnya dikumpulkan mungkin ada 14 orang yang ketemu. Beberapa yang datang adalah orang-orang yang pernah datang ke sini. Pak Chris yang punya 4 McDonald, dia datang sama istrinya. Pak Mark yang adalah ketua asosiasi advokat untuk Australia dan juga Bible Society untuk Australia juga datang, dan mereka datang sebagai penghargaan atas kehadiran kami di sana, saudara-saudara. Ngomong-ngomong dan tiba-tiba Pak Chris ini terbeban untuk beasiswa anak hamba Tuhan. Jadi kita doakan semua diatur oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan dengan begitu rupa, saudara-saudara. Kemudian kami terbang dari Adelaide, terbang ke Sydney, ya kan. Tapi pada waktu itu hujan turun dengan sangat deras, kemudian ada badai sampai akhirnya ada bagian dari lapangan terbang itu yang disambar petir. Jadi runway namanya, runway-nya itu kena petir sehingga terganggu sampai perjalanan kami terganggu 4 jam. Di-delay 4 jam. Tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita ubah, kita tetap jalan. Dan 3 hari di situ, kemudian kita mengikuti pelayanan perjalanan di Penrith. Nah, ini menyambut Pak Vinus dan kawan-kawan datang, ya kan. Mereka telat juga. Pesawatnya datang telat sehingga kami menunggu agak lama, dan semua berjalan dengan baik. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Pak Jeff yang sudah menyediakan diri untuk menjemput, ya, menjemput kita dengan menyewakan mobil dan sebagainya. Kita diperlakukan sangat istimewa. Jadi terima kasih untuk Pak Jeff, Bu Miska yang sudah menampung para hamba Tuhan, Ibu Rina dengan Pak Alfred juga yang rumahnya bisa jadi asrama untuk kita sementara di sana. Dan sekali lagi di konferensinya Pak Jack Hayne, Mission Conference ini saya kagum sekali. Karena tahun kemarin mereka memberikan 21 miliar dalam setahun. 21 miliar dalam setahun. Kemarin untuk pemberian atau janji imannya pertama aja sudah hampir 9 miliar. Jadi saudara-saudara, ini gereja kecil tapi punya hati yang luar biasa, dan selama 19 tahun konsisten tiap tahun mereka memberi buat misi. Karena ternyata sudah dilatih, mulai dari anak kecil mereka sudah memberi misi.
Ya kan? Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara sejak dari awal, milikilah hati misi. Hati untuk berbagi, hati untuk memberi. Dan gereja itu diberkati sekali. Kemarin yang hadir banyak sekali saudara-saudara, berbagai negara juga. Ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari Hawaii datang juga, dari Indonesia kita juga, yang seharusnya saya tidak menjadi pembicara, akhirnya diminta untuk jadi pembicara. Jadi ada hal-hal yang luar biasa, dan salah satu yang datang kepada saya adalah ketua misinya GSC Australia. Dia bilang, Paulus, saya mau mencuri khotbahmu, dia bilang. Ya, dia bilang, saya izin memakai khotbahmu untuk khotbah saya. Dia bilang, no problem, silahkan. Ya kan? Tidak ada masalah, saya juga mencuri dari Alkitab kan. Ya, kita belajar dari orang lain juga. Jadi saudara, ada banyak berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Salah satunya saya dengan ibu diajak mengunjungi rumahnya Pak Jeff yang baru. Jeff dan Miska ini bangun rumah yang bagus sekali pinggir pantai. Nah, dia bilang, saya pendeta pertama yang menghadiri dan diminta untuk mendoakan. Jadi rumahnya sangat bagus, pinggir pantai, luar biasa. Ini pengusaha yang dia punya hati untuk memberkati juga. Dia akan datang bulan Mei nanti, dia pernah membantu satu bedah gereja. Nah, dia akan melihat proyek bedah gerejanya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan melalui perjalanan kemarin. Setelah dari Pak Cekin saya ke Brisbane. Nah, ini yang tidak disangka-sangka, ternyata ketemu dengan pimpinannya Radio Vision yang punya 800 stasiun. Ya, kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Dan mereka kemarin itu setahun kira-kira dana yang didapatkan dari pendengar itu hampir 16 miliar. Jadi sumbangan dari pendengar. Jadi saudara-saudara, saya kagum, makanya saya lihat ada foto-foto diajak ke studionya, mereka baru beli tempat yang baru, kemudian mereka mengajak saya wawancara dan sebagainya. Tapi lepas dari semuanya, apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Itu pelajarannya. Kalau kita melakukan sesuatu hanya sekedar, pelayanan hanya sekedar, tidak ada hati di situ, tidak ada hasilnya. Saya belajar sesuatu, saya tanya Pak Ian Borbi, kok bisa sampai seperti ini? Pelayanannya maju, karyawannya, stafnya aja 50-an di kantor. Radionya 50-an. Bagaimana Anda bisa sampai seperti ini? Semua dimulai dari hati. Apapun yang Anda lakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan mercy, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan radio kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, pasti ada hasilnya. Pelayanan perintisan kalau ada sungguh-sungguh hati disertai dengan kesungguhan, pasti ada hasilnya. Karena Tuhan tidak membiarkan sesuatu begitu saja. Tuhan pasti memberikan ganjaran kepada kita. Nah, kesaksian yang berikutnya adalah mengikuti Global Development Group ini. Di Venus datang duluan, saya menyusul, tapi ternyata saudara, sekali lagi Tuhan itu ajaib. Di situ dipertemukan dengan teman-teman lama. Salah satu pembicara itu Pak Mark Robinson, anggota DPR. Jadi saya 15-16 tahun lalu pernah ketemu beliau. Dia pernah datang pelayanan di Medan dan sebagainya. Saya pernah menerjemahkan temannya dia waktu pelayanan di Medan. Ternyata dia sudah jadi anggota DPR, ketemu. Akhirnya kita bisa silaturahmi, ya kan? Ketemu dengan Pak Greg Chapman, salah satu pentolannya dari Global Development, salah satu board membernya. Ternyata dia dulu kaum mudanya Pak Michael Murphy. Jadi saya pernah ke sana, dia pernah ikut mission trip di sini. Jadi sudah diatur oleh Tuhan dengan begitu rupa. Kemudian ketemu dengan Pastor Chris. Ternyata omong-omong dia mertuanya Pak Mark Farugis yang Kingdom City. Nah,
kemudian kita ketemu teman-teman yang lain dan banyak pelajaran di situ. Dan saya sudah minta Vinus nanti kita belajar dari global development, bagaimana mereka bisa menyalurkan 300 miliar dalam setahun di berbagai negara. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang ini pasti kita akan bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam session itu yang saya belajar adalah sekali lagi, mereka benar-benar memiliki visi yang jelas. Mereka punya sistem yang bagus. Mereka punya orang yang benar-benar punya hati di sana. Dan mereka punya cara untuk memonitor keuangan dengan luar biasa. Makanya kalau saudara lihat global development, hampir setiap tahun memonitor proyeknya. Mereka akan datang ke sini, datang di proyek-proyek yang lain untuk melihat bagaimana proyek itu dijalankan. Ini pelajaran-pelajaran ini, saudara, adalah pelajaran yang baik buat kita, manusia Indonesia, untuk bisa belajar bagaimana bisa menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin. Haleluya. Itu kesaksiannya, pelajarannya. Mari kita akan belajar. Semua dimulai dari pikiran. Jadi kalau mau berhasil, kalau mau bahagia, kalau mau hidup sejahtera, kalau mau hidup berkemenangan, semua dimulai dari pikiran. Amin. Change your mind, change your life. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Kalau mau mengubah hidup saudara, ubah cara berpikir saudara. Mindset saudara. Karena pikiran Anda bisa membuat Anda bahagia atau menderita. Semua dari pikiran. Nah, hari ini coba lihat wajah teman saudara yang ada di samping. Wajah bahagia atau wajah menderita? Ya. Coba lihat. Wajah bahagia atau wajah menderita, semua tergantung dari pikiran. Coba Yakobus 1 ayat 1 sampai 2. Apa kata Yakobus? Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Apa dikatakan di situ? Anggaplah sebagai kebahagiaan. Ya, salam dari Yakobus sampai Allah. Terus yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah, semua bilang anggaplah. Perhitungkanlah dalam bahasa yang lain. Count it, ya, perhitungkanlah. Nah, kalau sudah bisa memperhitungkan, itu melibatkan otak. Melibatkan cara berpikir. Ya. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Jadi Yakobus sedang mengajarkan kepada kita, pencobaan itu bisa membahagiakan atau membuat Anda menderita, tergantung cara berpikir Anda. Hidup dalam kekurangan itu bisa membuat Anda mengucap syukur atau selalu mengeluh, tergantung cara berpikir Anda. Ada orang yang memiliki banyak tapi masih merasa kurang. Ada orang yang memiliki sedikit tapi merasa cukup. Semua tergantung dari pikiran. Jadi bahagia atau tidak bahagia tergantung dari pikiran saudara. Kasih saya contoh, seorang yang dalam keadaan bermasalah, kehilangan, ditinggalkan teman, tapi masih bisa memuji Tuhan. Siapa dia? Ayub. Pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semuanya, bahwa kita bahagia atau tidak tergantung dari cara berpikir. Coba jalan-jalan ke kampung, atau ke Sumba, atau ke Soe, atau ke Rote.
Saudara, saya ketemu dengan nenek-nenek yang suka jualan sayur di Rote. Mungkin Bu Devi tahu. Dia sudah lama katanya dia jualan sayur, dia pikul tuh. Ya. Nah, menurut saya itu orang susah. Menurut saya. Tapi ternyata dia menjalani dengan sukacita. Dia jualan tuh bukan beban buat dia. Jadi kacamata yang kita pakai untuk menerjemahkan kenyataan menentukan Anda bahagia atau tidak bahagia. Iya kan? Anda mungkin memiliki sedikit, di depan Anda hanya ada mungkin nasi sama ikan asin sama sambal, ya kan? Tapi karena hatimu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, waduh senangnya bukan main, ya kan? Makanya seolah Anda sedang makan di hotel bintang 5. Sebaliknya ada orang yang punya segalanya, tapi karena tidak bersyukur, tidak merasa terima kasih, akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang ada di depan mata, cara berpikir. Mari kita lihat kuasa pikiran. Pikiran Anda bisa membuat Anda gagal atau berhasil. Itu semua di pikiran. Mau gagal atau mau berhasil, semua tergantung dari pikiran. Berikutnya, pikiran Anda bisa mengundang yang baik atau yang buruk. Kalau bangun pagi sama, waduh kelihatannya saya baru keluar dari kamar mandi, ada kupu-kupu masuk nih. Wah ini sial nih, baru mau keluar dari pintu sudah ada burung gagak bunyi di atas rumah. Ini nasib sial, benar saudara keluar diserempet motor. Cara Anda berpikir itu sangat penting karena pikiranmu seperti magnet. The Law of Attraction namanya. Saudara baca itu buku The Secret namanya. The Law of Attraction. Apa yang Anda pikirkan itu yang datang. Saya kurang tahu di Sumba ada enggak kayak semacam sesuatu yang sifatnya kayak tahayul. Sebetulnya itu hanya apa kata orang tua, tapi kebenarannya belum bisa dijamin. Kalau kamu masih perawan, jangan makan di bawah pintu, duduk di bawah pintu. Tidak ada yang akan masuk minta nanti. Ya kan? Atau saudara lagi di ruang tamu makan kejatuhan tokek atau cicak begitu. Itu sial katanya. Atau saudara lagi pergi nabrak kucing. Wah itu kalau orang Jawa nabrak kucing, kucing harus dimakamkan seperti manusia. Kalau tidak saudara akan dapat sial kemana-mana. Bagaimana Anda tahu itu benar? Tapi walaupun itu tidak benar, saudara sudah percaya. Nah, the law of attraction itu bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Kalau bangun pagi, wah sial nih, hari ini saya sial. Saya tidak dapat apa-apa, paling rugi lagi saya kalau kerja. Tidak akan dapat apa-apa, jadilah seperti imanmu. Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti imanmu. Maka mulailah pagi hari dengan ucapan syukur. Ya, seperti lagu, saat pagi hariku datang lagi. Terus, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Saudara-saudara, kusembah kau Allah Maha Kudus. Kutinggikan Allah Maha Tinggi. Waktu Anda memulai hari mengucap syukur, merenung, berkata terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Saya percaya hari ini ada berkat yang baru. Ada kemurahan Tuhan yang baru, ada aja. Ya kan? Tuhan memberkati saudara dengan cara yang luar biasa. Hari Minggu kemarin ini saya ada khotbah di Gereja Uniting Church. Sebetulnya retreatnya mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. 3 kali pelayanan. Saudara tahu Uniting Church itu gereja tua. Yang sebetulnya banyak gerejanya yang sudah dijual.
Tapi saya kagum jemaatnya, saudara-saudara. Karena selesai pelayanan ada yang datang-datang, masukkan uang di kantong saya. Yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak disangkanya, Pastor I bless you, dimasukkan di kantong luar biasa, ya kan? Saya biarkan aja, ya kan? Pulang ke rumah baru dihitung kan? Gitu. Bahkan sampai terakhir hari Minggu sudah mau selesai mau pulang ke hotel masih ada yang nyegat saya, Pastor, ya I want to bless you. Tidak banyak, tetapi mereka punya hati untuk memberi. Saudara-saudara, saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mengucap syukur, tiap hari kita berterima kasih, membawa pemikiran kita pada hal-hal yang positif yang datang. Kalau saudara memikirkan yang negatif yang datang. Maka pikiran Anda bisa mengundang yang baik atau yang buruk. Jadi waspadai pikiran saudara. Yang berikutnya, pikiran Anda bisa mempengaruhi kesehatan tubuh Anda. Pikiranmu bisa mendatangkan penyakit atau mendatangkan kesehatan. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jadi semua yang baik, saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Kemudian ada ayat, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hatimu. Yang muda-muda belajar memasukkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Tidak usah ikut hoak, tidak usah percaya macam-macam yang membuat Anda tersiksa kalau malam tidak bisa tidur gara-gara percaya apa kata orang. Percayalah apa kata Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Saya sudah menekankan berkali-kali sesuai pernyataan dokter maupun dari buku yang saya baca, hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Saya ulangi lagi, hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Mau sehat atau mau sakit tergantung pikiran saudara. Ya kan? Pikiranmu kotor, perbuatanmu jadi kotor. Pikiranmu bersih, hidupmu jadi bersih. Pikiranmu sehat, semua jadi sehat. Maka Rasul Paulus sudah jelas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar air kehidupan. Semua dari sini. Hati itu isinya 3, pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiranmu mempengaruhi perasaanmu, perasaanmu mempengaruhi kelakuanmu. Jadi kalau pikiran sudah tidak bagus, perasaan jadi tidak bagus. Hari ini kalau saya minta tolong pikirkan hal-hal yang membuat engkau menangis, pasti engkau bisa menangis. Iya kan? Berikutnya, pikiran Anda bisa mendatangkan damai sejahtera atau kecemasan. Cemas itu buah dari pikiran. Khawatir itu buah dari pikiran. Siapa yang Anda khawatir hari ini? Kira-kira khawatir apa? Ada yang lagi khawatir, gimana kalau harga beras 3 kali lipat? Bagaimana kalau saya tidak laku kawin? Bagaimana kalau saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak masa depan? Saudara-saudara, semua kekhawatiran dimulai dari cara berpikir yang negatif. Berpikir yang positif itu beriman, berdasarkan kebenaran. Jadi belajarlah beriman. Yang berikutnya, saudara pasti percaya tidak percaya ini. Pikiran Anda bisa membuat Anda awet muda atau cepat tua. Coba lihat wajah teman saudara.
sesuai dengan umurnya? Terakhir, pikiran Anda bisa mendekatkan atau menjauhkan diri Anda dari Tuhan. Semua dimulai dari pikiran. Maka dengar kalimat ini, no matter where you go or what you do, you live your entire life within the confine of your head. Mau pergi kemana saja, kualitas hidupmu selalu ditentukan oleh apa yang ada dalam kepalamu. Ada orang bilang, weh kalau saya hidup di Australia pasti bahagia. Belum tentu. Oh kalau saya tinggal di Amerika pasti akan bahagia. Tidak dijamin. Waduh kalau saya bisa menikah dengan anak dokter mungkin lain nasib hidup saya. Tidak mesti. Kalau saya menikah dengan hamba Tuhan pasti selamanya akan saya bahagia. Tidak juga. Hidupmu ditentukan oleh apa yang ada di isi kepalamu nih. Kalau otakmu benar, cara berpikir kita benar, mau tinggal di mana saja bisa bahagia. Tergantung di sini. Jelas? Amin. Dengar kalimat berikutnya. You are not what you eat. You are what you think. Jadi ada yang mengatakan, siapa kamu tergantung apa yang kamu makan? Salah. Siapa kamu tergantung bagaimana kamu berpikir. Woi kalau bagus ya, Pak kok punya badan bagus dan kelihatan bahagia. Makan apa Pak tiap hari? Oh kami makan RW di sini. Ya atau di sini kami makan bubur Manado. You are not what you eat. You are what you think. Ya kan? Jadi jangan pikir gara-gara makan enak terus hidupnya pasti enak. Belum tentu. Ya kan? Ada yang makanannya tidak enak, yang pahit-pahit ya kan? Tetapi hidupnya manis, ada juga. Tanya Bu Devi itu. Ya kan? Tiap hari bisa makan nasi sama daun singkong, sambal aja. Tapi kalau hatinya bahagia tetap aja berat badannya naik. Jadi you are not what you eat, you are what you think. Kebenaran berikutnya. The world we have created is a product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Ini yang ngomong Pak Albert Einstein. Ilmuwan yang sangat terkenal. Dia mengatakan dunia yang kamu ciptakan itu produk pemikiranmu. Dan Anda tidak bisa mengubah duniamu tanpa mengubah pikiranmu. Tergantung mau hidup susah, mau hidup enak, mau hidup bahagia, tidak hidup bahagia. Tergantung dari pikiranmu. Saya jadi ingat hari Minggu kemarin waktu saya kasih tantangan di gereja. Di gereja ini tidak pernah ada tantangan. Pada gereja ini dibangun 1904, saudara-saudara. Jadi saya mungkin pertama kali pendeta Pentakosta yang khotbah di situ dan membuat altar call. Yang maju mungkin ada orang 20-an. Ada satu orang yang pemuda maju langsung nangis. Nangis seperti anak kecil. Nah ternyata setelah ibadah dia duduk di samping saya sambil makan, dia bilang, saya ini terikat narkoba. Dia tinggalkan anak istri karena dia di penjara. Dan di penjara dia ketemu dengan Yesus. Dan dia bilang, waktu saya ketemu dengan Yesus semua berubah. Saya bisa meninggalkan narkoba karena saya mengubah cara berpikir. Jadi sebetulnya yang terikat narkoba, alkohol, obat-obatan terlarang, Anda bisa berubah kalau pikirannya mau berubah. Semua dimulai dari pikiran. Makanya benar ada yang dikatakan the world we have created is a product of our thinking.
Duniamu ini produk pikiranmu. Ya kan? Terakhir. Thought lead on to purpose. Purpose go forth in action, action form habits, habit decide character, and character fix our destiny. Bagus sekali. Pak Tony Edward mengatakan, pemikiranmu menentukan maksud hidupmu, maksud hidupmu menentukan tindakanmu, tindakanmu menciptakan kebiasaan, kebiasaan membentuk karaktermu, dan karaktermu itulah nasib akhir hidupmu. Jadi kalau mau mengubah nasib akhir, mulai berubah. Oleh karena itu Roma pasal 12 ayat 2, saudara baca itu. Apa kata Roma? Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Change your mind, change your life. Ubah cara berpikir. Nah, ketemu dengan Anthony yang adalah pecandu narkoba yang bertahun-tahun ada di rumah rehab dan dia justru ketemu Tuhan Yesus dan berubah langsung. Itu menunjukkan bahwa semua orang bisa berubah. Kita bisa berubah, saudara-saudara. Amin. Tengok teman saudara bilang, kamu bisa berubah. Duniamu mau menjadi seperti apa tergantung dari berpikirmu. Mulailah berpikir yang baik. Haleluya. Amin. Saudara, dulu ada lagu itu, aku berubah. Coba yang bisa nyanyi, mari berdiri, nyanyi lagu ini. Bisa enggak lagu ini? Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku sadar semua. Ulang lagi, aku berubah. Nah, hafal. Oke. Yang jelas lagu ini bagus dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa artinya jadi lain. Aku wis owah. Aku wis owah itu artinya aku udah gila, jadi berbeda. Oke, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kesaksian demi kesaksian memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Berkati hari ini menjadi hari yang penuh mujizat, hari di mana kami boleh melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk Mercy, radio, perintis, bedah gereja, dan pelayanan-pelayanan kami yang lain, hamba-hambamu yang ada di daerah-daerah, Engkau berkati mereka semua. Sahabat-sahabat kami yang menonton, Engkau berkati kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera, sukacita, keberhasilan menyertai kami semuanya hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati.